Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ahmad Hasani. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baik, tanpa basa-basi langsung saja kita akan membahas bahasa verbal dan non-verbal, perbedaan dan contohnya. Komunikasi verbal dan non-verbal. Secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran pikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan, komunikator, ke penerima pesan atau komunikan dengan tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan tersebut dikemas dengan kata-kata verbal ataupun tanpa kata-kata non-verbal, yaitu tanpa kata-kata non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, tanda atau tindakan dan sebagainya. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun secara lisan. Bentuk komunikasi ini membutuhkan alat berupa bahasa yang outputnya berupa ucapan atau tulisan atau kata-kata. Komunikasi verbal efektif selama orang yang berinteraksi mengerti bahasa yang digunakan. Pengertian lain yang lebih spesifik, fungsi komunikasi verbal secara umum berikut ini adalah fungsi-fungsi komunikasi verbal. 1. Penamaan. Penamaan ini dibilang untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah benda atau objek, tindakan, ataupun orang. Tanpa komunikasi yang menggunakan bahasa seperti verbal, mudah bingung saat mereferensi sesuatu. Dan jalur interaksi dan transmisi informasi sebagai alat untuk bertukar ide. Komunikasi verbal lebih mudah digunakan. Anda bisa menyampaikan emosi, informasi, empati, maksud, dan berbagai hal lainnya dengan menggunakan kata-kata ataupun kalimat. Yang ketiga, menonjolkan artikulasi dan intonasi. Komunikasi verbal cukup unik karena dalam ungkapan-ungkapan menggunakan bahasa. Perbedaan artikulasi dapat menghasilkan arti yang berbeda. Karena hal unik ini, tidak ada alat komunikasi selain verbal yang bisa memanfaatkan artikulasi dengan lebih efektif. Yang keempat, alat sosialisasi yang efektif. Karena komunikasi verbal mudah digunakan, efektif menyampaikan maksud, banyak digunakan, dan fleksibel. Komunikasi ini sangat bermanfaat untuk bersosialisasi, hal seperti diskusi, menyapa, sekedar mengobrol, dan hal sosial lain tidak akan semudah sekarang jika tanpa komunikasi verbal. Baik, yang kelima, karena dunia selalu berkembang, banyak hal baru yang muncul dan perlu diidentifikasi. Pengembangan budaya juga menyebabkan gaya bahasa juga berkembang bersamanya. Komunikasi verbal menggunakan bahasa dan karena itu dapat mempengaruhi dan berkembangan hal tersebut. Kata gaul ataupun istilah internet adalah dua contoh yang bisa dijadikan referensi. Jenis komunikasi verbal karena di komunikasi dilakukan dengan secara dua arah. Jenis komunikasi dapat dibagi dua, yaitu sisi yang memberi dan menerima. Yang satu, sisi pemberi. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari berbicara dan menulis sebagai sisi yang menyampaikan ide-ide, maksud, dan informasi. Hal ini juga bisa disebut sebagai komunikasi aktif. Yang kedua, sisi penerima. Jenis komunikasi ini biasanya terdiri dari mendengar, membaca, dan sisi penyerap ide-ide dan maksud dan informasi dan pihak lain. Hal ini disebut sebagai komunikasi pasif. Contoh komunikasi verbal.
Untuk contoh dari komunikasi verbal, Anda tinggal membayangkan semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa di dalamnya, baik itu tulisan maupun lisan. Hal ini ada banyak, jadi berikut adalah sebagian contoh. Chat dengan menggunakan smartphone, pidato, rapat dan diskusi, berinteraksi tertulis lewat sosial media, itu contohnya komunikasi verbal, dan masih banyak lainnya contoh-contoh yang bisa diungkapkan. Selanjutnya, pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Hal seperti lambaian tangan untuk menyatakan selamat tinggal adalah contoh yang paling sederhana. Komunikasi tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika, orang dapat mengerti maksud orang lain tanpanya. Di dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Anda pasti pernah melakukan hal ini, misalnya saat perbicaraan badan Anda juga bergerak. Contohnya saya tidak pernah tidur, contohnya ya. Dan contoh-contoh lainnya, itu gerak tangan dan contoh verbalnya. Baik fungsi komunikasi nonverbal, karena jarang digunakan, banyak orang menganggap komunikasi ini nonverbal tidak memiliki fungsi yang menonjol. Hal ini tentu saja tidak benar. Walau Anda tidak menggunakan secara sengaja, Anda bisa secara tidak sadar menggunakan komunikasi nonverbal sebagai pelengkap komunikasi verbal. Ya begitu. Baik. Sebagai pelengkap, fungsi komunikasi nonverbal adalah memperjelas komunikasi menggunakan kata-kata. Seseorang kadang dapat mengerti informasi lebih jika mendapatkannya dari kombinasi verbal dan nonverbal. Contoh saja saat menyuruh seseorang untuk diam. Lah, otomatis kita menggunakan bahasa nonverbal. Contoh saja saat menyuruh seorang itu tadi menyuruh diam. Anda mengatakan jangan berisik. Itu termasuk bahasa nonverbal dan verbal. Anda mengatakan sambil menyentuhkan, itu contohnya menggunakan jari ataupun lainnya. Baik, jenis komunikasi nonverbal walaupun tidak umum, jenis komunikasi ini nonverbal lebih banyak dibandingkan komunikasi verbal. Berikut adalah jenis-jenisnya. 1. Komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan sebagai medium. Contoh saja saat ada kecelakaan di jalan raya, polisi menggunakan kon atau corong untuk menandai area untuk memberi peringatan. Nah, itu contohnya. Terus yang kedua, komunikasi dengan sentuhan. Sentuhan ini biasanya merupakan jenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contohnya seperti berjabat tangan, berpelukan, pukulan dan sebagainya. Dan ketiga, komunikasi yang memanfaatkan waktu. Komunikasi ini biasanya sulit digunakan untuk menggunakan atau mengungkapkan maksud. Tapi di kegiatan tertentu biasanya komunikasi ini berhubungan dengan durasi yang harus normal, tapi dibuat lebih lama atau lebih sebentar. Contoh saja, saat seorang datang pergi ke pekerjaannya, ia mengkomunikasikan dia antusias untuk bekerja. Di sisi lain, saat janjian dan seseorang datang terlambat, ia menunjukkan rasa tidak menghormati partner janjinya. Ya, itu contohnya. Komunikasi memanfaatkan waktu. Yang keempat, komunikasi dengan gerak tubuh atau gerakan tubuh. Komunikasi ini adalah yang paling sering dilakukan orang untuk melengkapi komunikasi verbal. Contoh sederhananya saja adalah gaya tubuh, lirikan mata, ekspresi wajah, atau gerakan tangan, dan lainnya. Banyak contoh-contoh lainnya. Yang kelima adalah komunikasi dengan memanfaatkan tempat dan jarak.
Untuk komunikasi beberapa dekat hubungan Anda dengan seseorang berdasarkan jarak dan posisi Anda secara fisik terhadap orang lain. Dari info ini, komunikasi nonverbal jenis ini masih dibagi menjadi jarak intim. Biasanya menunjukkan jarak yang sangat dekat, biasanya menunjukkan hubungan keluarga ataupun bahkan pasangan, jarak personal. Hal ini menunjukkan Anda mengenal dekat dengan orang itu dan tidak masalah berada di area yang dekat walau tidak terlalu intim. Biasa hal ini menandakan teman. Jarak yang bisa jadi ukuran adalah sekitar 1 meter, dan jarak sosial ini biasanya terjadi pada seseorang yang mengenal netral seseorang. Baik, yang keenam, komunikasi dengan suara. Komunikasi suara ini bukan ucapan tapi suara yang ditimbulkan tanpa bahasa tertentu. Biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu saat dikombinasikan dengan komunikasi verbal. Contoh suara itu saat bingung ataupun berpikir. Itulah contohnya. Contoh komunikasi nonverbal seperti yang disinggung dalam jenis komunikasi nonverbal di atas contohnya tadi. Anda sudah melihat beberapa contohnya, tapi berikut ini adalah contoh-contoh tambahan. Tos atau high five dengan teman sebagai tanda menyampaikan sukses. Memeluk seseorang itu adalah tanda sayang. Menggunakan bow sebagai olokan tanda tidak setuju. Sekian informasi soal komunikasi verbal dan nonverbal. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahasa verbal dan nonverbal, karena bahasa ini sangatlah penting bagi kita. Tanpa mengenal bahasa, kita akan dibodohi oleh dunia. Ya, mungkin cukup dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.